Dari klaim bahwa Nolan Wells menghadiri pesta kolam renang hingga laporan tentang perkelahian, ada banyak perdebatan mengenai detik-detik terakhir pemain sepak bola remaja ini yang meninggal pada akhir pekan libur 4 Juli. Kami sedang memilah perkembangan terbaru dan apa yang perlu diperhatikan bersama seorang detektif pensiunan. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya JC Weber. Oke, jadi kita punya detail baru tentang kematian tragis pemain sepak bola Southwest Mississippi Community College berusia 18 tahun Nolan Wells, lulusan Ocean Springs High yang menghilang saat berperahu bersama teman-temannya di Pulau Horn. Pulau itu terletak tepat di lepas pantai Mississippi. Kejadian ini terjadi pada akhir pekan libur 4 Juli. Dan omong-omong, ini adalah pulau dengan akses terbatas. Anda harus punya perahu. Ini adalah kawasan alam liar, tidak ada pembangunan komersial di sana. Itu sudah menunjukkan sesuatu. Itu menunjukkan sesuatu tentang penyelidikan dan apa yang mungkin terjadi di sini. Tapi kita tahu betapa tragisnya kasus ini. Kita tahu bahwa jasad Nolan ditemukan pada hari Senin itu di pulau tersebut terdampar di pantai. Keluarganya menuntut transparansi. Mereka menuntut penyelidikan penuh atas apa yang terjadi. Mereka telah menunjuk pengacara hak sipil Ben Crump. Mereka juga telah memerintahkan penyelidikan independen dan autopsi independen. Bahkan, Ben Crump mengatakan kepada ABC News Live minggu lalu bahwa jasad Nolan akan diterbangkan ke Washington DC untuk autopsi independen. Dan omong-omong, ini menyusul pengumuman dari Kepala Koroner Jackson County, Bruce Lynn Jr., bahwa autopsi sedang dilakukan oleh kantor pemeriksa medis negara bagian. Tetapi hasilnya masih menunggu karena temuan tes toksikologi yang bisa memakan waktu beberapa minggu. Namun pihak berwenang dilaporkan meyakini bahwa ini adalah sebuah kecelakaan, bahwa ini adalah kasus tenggelam, bahwa tidak ada tanda-tanda kejahatan pada saat ini, meskipun mereka masih melanjutkan penyelidikan. Namun ada beberapa pertanyaan, misalnya menurut CNN, Nolan tidak kembali ke dermaga bersama teman-temannya hari itu, dan keluarganya tidak mengerti mengapa dia berpisah dari mereka, bahwa seharusnya dia naik perahu lain untuk kembali, tetapi tidak melakukannya. Nolan tampaknya tidak membawa ponsel bersamanya. Ada laporan tentang dugaan pertengkaran pada hari itu. Menurut Sheriff, salah satu teman Nolan menghubungi penjaga pantai pada malam tanggal 4 Juli sekitar pukul 11 malam. Ibu Nolan menelepon kantor Sheriff pada siang hari menjelang tanggal 5 Juli. Keluarga merasa khawatir, mengapa Nolan hanya tinggal sendirian tanpa teman-temannya. Ibunya mengatakan kepada GMA, itu tidak bisa kami jawab. Saya tidak bisa membayangkan mengapa dia melakukan itu. Ayahnya mengatakan, kami selalu memberitahunya jika pergi bersama kelompok, tetaplah bersama kelompok. Bahkan, Sheriff John Ledbetter sebelumnya menyatakan bahwa Nolan mungkin tetap berada di pulau daripada kembali ke daratan utama. Namun bahkan teman Nolan, Javon Williams, mengatakan kepada CNN, kutip, saya belum pernah mengenal Nolan sebagai orang yang akan tetap tinggal saat teman-temannya pergi. Dia selalu menjadi orang yang jika dia pergi bersama Anda, dia juga akan kembali bersama Anda. Memang dari dulu dia selalu begitu. Ada juga hal ini. Ibu Nolan mengatakan kepada GMA bahwa mereka melacak ponsel Nolan menggunakan aplikasi Live 360 dan mereka mengetahui bahwa ponselnya bersama teman-temannya dan dia mengklaim bahwa ada kemungkinan beberapa pesan teks dan pesan lainnya telah dihapus. Jadi, banyak hal yang sedang terjadi dan saat semua ini berlangsung, kami memiliki perkembangan baru. Ada saling bantah yang perlu kita bahas. Ternyata, ada sebuah video yang beredar secara online yang menunjukkan apa yang tampaknya merupakan sebuah pertengkaran pada hari itu. Dan beberapa orang percaya bahwa itu melibatkan Nolan. Ini adalah sesuatu yang dibahas oleh Ben Crump dalam konferensi pers minggu lalu sebagai salah satu kontradiksi atau konflik dalam kasus ini. Dan kemudian faktanya saat ini mereka memiliki video tentang sebuah pertengkaran yang sedang terjadi. Dan kau tahu, syukurlah semua anak muda sekarang punya ponsel. Dan setiap kali mereka mendengar orang-orang mulai meninggikan suara, mereka langsung merekam video. Jadi kamu bisa dengar di video itu, Nolan berkata, kasih aku ponselku sialan, apa yang kamu lakukan sialan? Dan itu jadi semakin relevan ketika kamu memikirkan cerita yang mereka sampaikan bahwa Nolan memilih untuk tetap tinggal. Itu yang mereka katakan. Kontradiksi yang mencolok itu benar-benar langsung terlihat olehmu. Fakta bahwa dia ada di sana bersama teman-temannya dan kamu melihat semua videonya.
Sepertinya dia satu-satunya orang kulit hitam di pulau itu. Atau mungkin ada satu lagi, tapi tidak banyak. Jadi Jared, ada seorang wanita muda yang sedang dia ajak bicara mengatakan hal itu. Ya, Nolan bilang dia akan kembali untuk naik perahu bersama teman-temannya. Teman-temannya bilang bahwa Nolan mengatakan kepada mereka dia akan tetap tinggal dan berbicara dengan wanita muda itu. Itu sebuah kontradiksi. Mereka tidak mengatakan hal yang sama. Salah satu dari mereka mengatakan yang sebenarnya. Salah satu dari mereka tidak berkata jujur. Oke, sebentar saja, saya harus bilang ini. Lihat, menjalankan bisnis itu sudah cukup sulit. Kenapa harus membuatnya lebih sulit dengan melakukan semuanya secara manual? Atau mengandalkan banyak aplikasi yang tidak terhubung satu sama lain, kan? Disitulah sponsor kami Odoo berperan. Odoo adalah platform manajemen bisnis all-in-one dengan rangkaian lengkap aplikasi terintegrasi yang menghubungkan semua operasional Anda secara mulus, mulai dari penjualan dan akuntansi hingga manufaktur, bahkan pengiriman. Odoo dapat secara otomatis menghasilkan pesanan penjualan, faktur, dan tagihan vendor yang profesional dan tampak elegan, serta dapat secara otomatis menetapkan tim penjualan dan mengirim pembaruan email di setiap tahap penjualan. Mereka bahkan dapat menggunakan AI untuk menghasilkan laporan yang membantu pengambilan keputusan Anda. Untuk manufaktur, aplikasi mereka dapat menyinkronkan inventaris dengan pembaruan produksi dan pembelian secara real-time, sehingga Anda tidak pernah kehabisan stok. Dan ketika tiba saatnya untuk akuntansi, semuanya juga sudah sepenuhnya otomatis. Odoo dapat membuat faktur, melacak pengeluaran, dan bahkan meringkas data dengan AI untuk menghemat ratusan jam kerja Anda. Anda tahu apa bagian terbaiknya? Anda bisa memilih aplikasi yang Anda butuhkan dan bahkan membuat alur kerja khusus sehingga semuanya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Lihat, bawa bisnis Anda ke level berikutnya dengan berkonsultasi dengan ahli Odoo hari ini secara gratis di odoo.com/sidecar. Nah, begini ceritanya. Menurut ABC News, meskipun Ben Crump mengklaim minggu lalu bahwa Wells meminta ponselnya kembali dan bahwa dia terlibat dalam argumen ini, teman baik Nolan yang dilaporkan Tracy dan Shepard mengklaim bahwa itu tidak benar, bahwa tidak ada pertengkaran yang melibatkan Nolan. Dia bahkan mengklaim bahwa Nolan bahkan tidak ada di video itu. Kutipannya, "Itu aku yang berteriak, tidak ada pembicaraan tentang ponsel di video itu. Nolan tidak ada di pulau itu." Dan Shepard mengatakan itu adalah pertengkaran dengan orang asing. Shepard mengatakan bahwa Nolan tetap tinggal setelah perahu harus kembali ke pantai karena masalah listrik. Bahwa Nolan telah bertemu dengan seorang gadis. Ini adalah sesuatu yang sudah pernah kami dengar sebelumnya. Bahwa dia bertemu dengan seorang gadis saat dia tetap tinggal. Dan Shepard mengklaim bahwa dia akan kembali dengan perahu teman lain. Dia juga membantah narasi bahwa Nolan berada di pesta kolam renang pada pagi-pagi tanggal 5 Juli. Ada foto yang juga beredar saat itu. Jadi dengan kata lain, idenya adalah bahwa Nolan meninggalkan kapal sampai ke daratan, pergi ke pesta ini, dan akhirnya meninggal. Sekarang, Ben Crump bahkan tampaknya membagikan sebuah foto lagi-lagi yang diyakini orang-orang sebagai Nolan di pesta kolam renang ini. Sekarang, menurut TMZ, Crump dikabarkan memposting foto ini ke media sosial dengan keterangan, "Sekarang dengarkan. Saya tidak tahu apakah ini fakta atau rumor karena belum ada pernyataan resmi yang dikonfirmasi. Kita terkadang harus mengikuti semua petunjuk sampai kebenaran ditemukan." Tapi Shepard sekali lagi membantah, mengatakan bahwa foto itu sebenarnya dari sebuah pesta pada 27 Juni di Pass Christian, Mississippi. Jadi bukan di akhir pekan yang dipermasalahkan. Bagaimana dengan ponsel Nolan kan? Banyak pertanyaan tentang ponsel Nolan. Jadi sementara pengacara Ben Crump mengatakan kepada GMA bahwa mencurigakan kalau Nolan tidak membawa ponselnya dan teman-temannya atau salah satu temannya yang memegangnya, Shepard bilang, "Lihat, itu bukan hal yang aneh kalau orang-orang meninggalkan ponsel mereka di perahu." Paman Shepard yang ternyata mengemudikan salah satu perahu hari itu juga mengonfirmasi hal itu. Shepard bilang, "Semua teman kami ada di sana. Dengan siapa kami harus berkomunikasi? Dan kami berada di air asin. Kami tidak berada di air tawar." Saat Nolan masuk ke air, dia meletakkan ponselnya di dashboard perahu bersama mungkin 15 ponsel lainnya. Ngomong-ngomong, Sheriff Jackson County, John Ledbetter, mengatakan kepada ABC News bahwa Ben Crump belum menyerahkan ponsel Wells kepada para penyidiknya. Sekarang itulah laporan terbaru pada saat siaran ini. Saya tidak tahu apakah itu sudah berubah. Kita lihat saja nanti. Namun menurut ABC News, Shepard mengklaim bahwa para penyidik telah berbicara dengannya dan teman-temannya. Dia menekankan bahwa mereka memiliki kelompok pertemanan yang beragam. Dia membantah narasi bahwa ras ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Nolan Wells.
Dia menyatakan bahwa dia dan kelompok temannya telah menerima ancaman pembunuhan sejak Nolan ditemukan. Dan dia ingin berbicara untuk meluruskan segala informasi yang salah atau rumor yang beredar, menegaskan bahwa baik dia maupun kelompok temannya tidak ada hubungannya dengan kematian Nolan. Sekali lagi, dia menolak gagasan bahwa ras menjadi bagian dari ini dengan mengatakan, kutip, mereka mencoba membangun narasi yang sebenarnya tidak ada. Dia salah. Saya mengerti orang tua Nolan sedang berduka, dan saya benar-benar merasa dia sedikit memanfaatkan situasi itu. Dan saya tidak suka hal itu. Saya benar-benar tidak suka karena mereka sedang dalam keadaan rentan. Dan Shepard meminta semua orang untuk tenang dan membiarkan semua orang berduka atas kepergian Nolan, serta mengingatnya sebagai sosok baik hati, bukan sebagai sesuatu yang kita takuti karena trauma yang kita alami. Jika Ben Crumb sedang melakukan penyelidikannya sendiri, biarkan dia melakukannya. Dan kemudian biarkan kantor syarif menyelesaikan penyelidikan mereka dan mencari tahu fakta-fakta dari pihak mereka. Biarkan kita semua mengetahui kebenarannya, daripada terburu-buru menarik kesimpulan tentang sesuatu. Kami tidak melakukan kesalahan di sini, dan kami tidak mengerti mengapa kami mendapat begitu banyak kebencian. Kami semua peduli dan menyayangi Nolan, dan tidak ada yang ingin melihat Nolan meninggal. Tidak ada yang ingin melihat hidupnya berakhir secepat itu. Aku hanya tahu aku kehilangan sahabatku. Wales adalah seseorang yang secara otomatis membuatmu merasa nyaman untuk berbicara dengannya. Tidak ada satupun dari kelompok teman kami yang akan menyakiti Nolan. Kami rela mati untuknya. Kami akan melakukan segalanya untuk orang itu. Jika dia butuh apapun, kami akan melakukannya. Nolan yang menyatukan kami semua. Dan Shepard secara terpisah mengatakan kepada Rolling Stone dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu, kutipannya, "Saya lelah dengan spekulasi, lelah karena tidak bisa berbicara. Sudah saatnya seseorang mulai angkat bicara. Saya tidak hanya terluka karena Nolan. Saya juga terluka karena ketika saya menelpon teman-teman saya, terdengar dari suara mereka bahwa mereka ketakutan dengan apa yang akan dilakukan orang-orang ini kepada mereka." Ini sudah benar-benar terlalu jauh. Kembali ke Sheriff Jackson County John Ledbetter. Dia mengatakan minggu ini, kutip, keluarga Nolan Wells pantas mendapatkan penyelidikan yang menyeluruh dan faktual, dan itulah yang akan mereka dapatkan. Saya pikir penting bagi kita untuk tidak menetapkan jadwal dan tidak terburu-buru. Tapi saya juga pikir penting untuk teliti dalam mengumpulkan semua fakta. Dan dia telah mendorong bantuan dari masyarakat untuk memberikan informasi apapun, foto tanpa editan, video dari akhir pekan itu, bahkan menambahkan. Bahkan jika Anda merasa itu mungkin tidak penting, setiap hal kecil sangat membantu. Dan itu mungkin kontribusi yang lebih besar dari yang Anda kira untuk kasus ini. Inilah yang dia katakan kepada ABC News. Saya harus membicarakan ini sekarang. Baiklah, izinkan saya menghadirkan Matt Irvine, detektif pensiunan, instruktur penegakan hukum. Saya selalu senang bersama Matt. Saya sangat antusias menghadirkan Anda untuk membahas ini. Kita belum pernah membicarakannya sebelumnya. Sebenarnya, tepat sebelum kita mulai merekam, Anda dan saya sedang membicarakan apa yang dikatakan Sheriff Ledbetter tentang tidak terburu-buru dalam penyelidikan ini. Dan Anda sedang membahasnya. Saya bilang, tunggu, simpan dulu, simpan untuk di depan kamera. Kenapa menurut Anda begitu? Mari kita mulai dari situ. Mengapa menurut Anda sangat penting agar pernyataan ini disampaikan? Agar Sheriff mengatakan kita tidak ingin terburu-buru, tapi di saat yang sama kita juga memahami keluarga, masyarakat, semua orang ingin mendapatkan jawaban. Pertama-tama, terima kasih Jesse sudah mengizinkan saya hadir dan membahas kasus ini bersama Anda dalam situasi yang sangat tragis ini. Menurut saya, pernyataan Sheriff itu sangat tepat. Pernyataannya terukur. Itu sesuai dengan bagaimana penyelidikan biasanya berjalan, yaitu memang membutuhkan waktu. Saya rasa sebagian masalah dalam kasus ini, dan kita pernah membahasnya beberapa bulan lalu pada kasus David Berg, adalah orang-orang terbiasa dengan apa yang mereka lihat di TV, di film. Sehingga mereka berpikir penyelidikan itu berlangsung sangat cepat. Anda tahu, hasil CSI langsung keluar seketika. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jadi, toksikologi, CSI, forensik, autopsi, penyelidikan bisa memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan kadang-kadang bertahun-tahun. Dan itu bukan sesuatu yang biasa dilihat orang. Dan Anda tahu, bagi keluarga yang kehilangan orang tercinta, setiap penundaan terasa seperti ada yang tidak beres. Jadi menurut saya sangat penting bagi Sheriff untuk muncul dan mencoba mengelola ekspektasi. Terutama karena sayangnya, menurut saya, pernyataan awal dari kantor Sheriff, seperti misalnya, kami tidak melihat adanya indikasi tindak pidana di sini. Kami juga tidak menduga ada tindak pidana. Itu adalah pernyataan yang terlalu dini. Dan menurut saya, sayangnya itu membuat beberapa orang berpikir bahwa mereka terburu-buru mengambil kesimpulan. Jadi, Menurut Anda, kenapa mereka mengatakan itu?
Menurut Anda, apakah memang tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya tindak pidana? Dan saya bertanya-tanya, apakah mereka mengatakan itu untuk mencoba menenangkan emosi orang-orang? Tapi apakah ada sesuatu yang tampak dari luar sehingga mereka bisa langsung memastikan tidak ada tindak kejahatan? Maksud saya, kenapa membuat pernyataan seperti itu kecuali mereka mungkin melihat sesuatu? Ya, kamu benar sekali. Dan menurut saya, ini hanya soal pemilihan kata-kata saja. Jika mereka mengatakan, kami tidak melihat tanda-tanda jelas adanya tindak pidana, tapi kami akan melakukan penyelidikan menyeluruh, saya rasa orang-orang akan menerima pernyataan itu dengan lebih baik. Saya rasa cara penyampaiannya tadi, maksud saya, Mereka memang mengatakan mereka masih menyelidiki. Mereka memang mengatakan itu. Mereka bilang tidak ada tindak pidana, tapi kami masih menyelidiki. benar, dan saya rasa sebenarnya maksudnya adalah tidak ada sesuatu yang jelas. Tidak ada sesuatu yang secara jelas menunjukkan adanya tindak pidana. Saya rasa sayangnya orang-orang menafsirkan itu seolah-olah mereka sudah mengambil kesimpulan terlalu cepat. Bagaimana pendapatmu tentang berbagai narasi ini kan? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ben Crumb. Lalu ada teman Nolan Wells yang angkat bicara dan mengatakan informasi tentang adanya perkelahian, ide bahwa dia ada di pesta kolam renang itu dari hari yang salah. Melihat adanya kesaksian yang bertentangan, hampir bertentangan kan? Apa pendapatmu tentang itu? Ya, ada beberapa hal yang sepertinya terjadi di sini. Pertama, ada banyak spekulasi dan banyak informasi yang salah dalam kasus ini. Sepertinya dari apa yang kita dengar, foto dari pesta kolam renang itu, meskipun baru muncul pada akhir pekan tanggal 4 Juli, sebenarnya diambil sekitar seminggu sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan tentang rekaman itu, tentang siapa yang berdebat dengan siapa soal ingin ponselnya kembali. Temannya mengatakan itu dirinya, bukan Nolan Wells. Jadi memang ada banyak spekulasi dan informasi yang salah di luar sana. Lalu soal pernyataan dari orang-orang di pulau itu, kamu benar-benar harus menggali lebih dalam untuk melihat persis apa yang mereka katakan. Sepertinya teman-temannya memberitahu penegak hukum bahwa Nolan Wells ingin tinggal lebih lama untuk berbicara dengan seorang wanita muda. Sepertinya wanita muda itu mengatakan bahwa dia meninggalkannya untuk kembali naik perahu bersama teman-temannya. Itu bukan pernyataan yang bertentangan, kan? Kedua hal itu bisa saja benar. Jika dia sebenarnya tidak melihatnya naik ke perahu, itu tidak berarti dia benar-benar berhasil kembali ke sana, dan sesuatu mungkin saja terjadi di perjalanan. Jadi kamu benar-benar harus melihat kata-kata persis yang digunakan orang-orang saat menggambarkan apa yang mereka pikir terjadi. Dan tidak aneh dalam kasus seperti ini, jika orang-orang berbeda memiliki sudut pandang yang berbeda, dan hal itu tampak saling bertentangan. Kamu harus membayangkan bahwa ketika temannya ini, Tuan Shepard, muncul dan membuat pernyataan-pernyataan ini, ada orang-orang, dan ingat dia bilang dia mendapat ancaman pembunuhan kan? Ya, dia dan teman-temannya mendapat ancaman pembunuhan. Kamu harus membayangkan orang-orang akan berpikir, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Apakah dia bisa dipercaya? Saya harus membayangkan penegak hukum telah menguatkan keterangannya atau sudah berbicara dengannya dan menyelidikinya. Dan saya tidak membayangkan dia akan angkat bicara dan memberikan beberapa wawancara itu, kecuali dia merasa dia mengatakan yang sebenarnya. Kecuali dia punya bukti untuk mendukungnya. Maksud saya, kalau tidak, banyak orang akan memilih untuk tetap diam. Menurut saya menarik bahwa dia telah memberikan wawancara kepada GMA dan Rolling Stone. Dan Anda tahu, mencoba meluruskan apa yang menurutnya misinformasi yang beredar dan membersihkan namanya. Dan jelas, dia berbicara tentang menerima ancaman-ancaman ini, tapi saya pikir itu signifikan kan? Maksud saya, seberapa besar pengaruhnya terhadap kredibilitasnya. Saya pikir itu banyak bicara tentang kredibilitas dan niatnya bahwa dia mau tampil ke publik. Awalnya, namanya tidak disebutkan dalam pernyataan publik manapun. Jadi, dia memilih untuk disebutkan namanya dan memilih untuk mungkin membuka dirinya pada kemungkinan menerima ancaman seperti yang diterima beberapa anak muda lainnya. Sangat penting bahwa setiap orang yang terlibat dalam kunjungan ke pulau ini diwawancarai, bahwa mereka diwawancarai secara terpisah, dan bahwa polisi memang tepat untuk tidak banyak bicara tentang apa yang mereka dengar dari orang-orang yang berbeda. Karena jika memang terjadi sesuatu yang mencurigakan, Anda tidak ingin memberi orang kesempatan untuk menyelaraskan pernyataan mereka. Dan jika ini adalah situasi yang sebenarnya tidak melibatkan hal mencurigakan, Anda tidak ingin membocorkan informasi tentang apa yang dikatakan orang lain. Karena ada kecenderungan alami keterangan jadi terpengaruh ketika orang mendengar apa yang dikatakan orang lain. Dan terkadang mereka akan menyesuaikan pernyataan dan ingatan mereka agar sesuai dengan narasi yang ada. Bukan karena alasan jahat, tapi memang begitulah cara kerja ingatan. Anda harus membayangkan polisi sedang melihat video dari pertengkaran itu, bukan? Maksud saya, menurut Anda, apa yang mereka lakukan dengan video itu? Saya membayangkan mereka melihatnya dengan sangat hati-hati. Saya membayangkan mereka melakukan segala yang mereka bisa, baik secara visual maupun audio,
untuk memperjelasnya dan menentukan siapa yang sedang berbicara. Dan saya membayangkan itu hanyalah sebagian kecil dari bukti elektronik yang sedang mereka periksa dalam kasus ini. Maksud saya, jika ada sekelompok anak muda pergi berlibur ke sebuah pulau, saya membayangkan semua orang punya ponsel. Semua orang merekam dan mengunggah sesuatu ke media sosial. Dan bahkan jika akun media sosial Tuan Wells tampaknya sepi, setidaknya selama beberapa waktu ini, sebagian dari interaksi itu pasti telah terekam oleh orang lain. Itu memang cara anak muda bersosialisasi sekarang. Semuanya diunggah ke internet. Kamu juga sudah melihat bolak-balik soal ponsel kan? Seperti bagaimana mungkin dia tidak membawa ponselnya? Kenapa dia meninggalkan ponselnya? Tapi kamu mendengar Shepard dan Paman Shepard pada dasarnya bilang kalau bukan hal yang aneh bagi orang di kapal untuk meninggalkan ponsel mereka. Menurutmu bagaimana soal itu? Itu masuk akal. Maksudku, kamu benar. Biasanya, anak muda selalu membawa dan menyalakan ponsel mereka. Tapi menurutku, kalau mau masuk ke air, itu pengecualian. Kamu nggak akan masuk ke air dengan ponsel di saku. Jadi, masuk akal kalau dia meninggalkan ponselnya ke seseorang, atau di kapal, kalau dia memang mau basah-basahan. Sekarang saya harus bilang, orang-orang melihat ini dan mengatakan ada hal-hal aneh di dalamnya. Maksudku, bahkan keluarganya bilang dia seharusnya cukup tahu untuk tidak tertinggal kan? Maksudmu tidak kembali bersama teman-temannya. Keluarganya bilang dia tidak membawa ponselnya. Mungkin pesan-pesan sudah dihapus. Menurutmu, apa saja tanda-tanda mencurigakan yang kamu lihat di sini? Apakah menurutmu aneh kalau keluarganya ingin meminta penasihat hukum independen untuk melihat dan menyelidiki ini? Apakah ada bagian dari kasus ini yang menurutmu sepertinya ini tidak sesederhana itu? Saya tahu kamu bukan bagian dari tim investigasi, tapi berdasarkan laporan sejauh ini, pertanyaan seperti apa yang akan kamu ajukan? Apa yang membuatmu ragu atau menahan diri jika memang ada? Ya, fakta bahwa dia terpisah dari ponselnya untuk beberapa waktu itu cukup mengkhawatirkan. Sekali lagi, itu bukan berarti ada bukti bahwa terjadi sesuatu yang tidak beres, tapi itu adalah pertanyaan yang sah. Kenapa dia tidak bersama ponselnya? Kenapa dia tidak memposting apapun di media sosial? Kenapa ada pernyataan yang saling bertentangan tentang bagaimana dia berniat meninggalkan pulau dan dengan siapa? Itu semua adalah pertanyaan yang sah. Saya rasa juga adil untuk mengatakan bahwa banyak orang tidak percaya pada polisi. Dan saya pikir bagi banyak orang dari kelompok ras minoritas, terutama orang-orang di selatan, itu bukan kekhawatiran yang tidak masuk akal. Secara historis, profesi saya yang dulu, tidak selalu bertindak dengan cara yang layak mendapatkan kepercayaan dari semua orang di komunitas yang seharusnya kami layani dan lindungi. Jadi, gagasan bahwa para orang tua akan curiga, akan khawatir bahwa pihak berwenang setempat mungkin tidak melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya itu wajar. Dan sekali lagi, saya tidak menuduh kantor Sheriff Jackson County. Saya hanya mengatakan bahwa itu adalah reaksi manusia yang wajar. Dan sekali lagi, bagi siapapun yang telah kehilangan orang yang dicintai, Anda pasti menginginkan jawaban. Dan apapun selain kejelasan mutlak yang diberikan dengan cepat, rasanya tidak benar. Menurut USA Today, untuk memperluas hal ini, Dan Crump mengatakan bahwa keluarga sedang melakukan penyelidikan sendiri karena, kutipan, ketidakpercayaan terhadap pejabat penegak hukum Mississippi. Crump mengatakan wanita muda itu berkata bahwa dia pergi dan kembali naik perahu bersama anak-anak laki-laki itu. Mereka mengatakan tidak, dia bilang dia akan tetap bersama wanita itu. Itu jelas bertentangan. Jadi Anda mulai memahami mengapa mereka melakukan penyelidikan independen mereka sendiri, autopsi independen mereka sendiri. Bagaimana hal itu memengaruhi penyelidikan resmi? Bagaimana penyelidikan independen pribadi yang dilakukan secara paralel oleh keluarga melalui pengacara, disertai autopsi independen? Bagaimana hal itu memengaruhi penyelidikan resmi? Itu pertanyaan yang sangat bagus, dan itu sangat tergantung pada integritas dan kualitas orang-orang yang terlibat dalam penyelidikan independen tersebut. Maksud saya, Benjamin Crump adalah seorang pengacara hak sipil yang sangat terkemuka dan terkenal. Saya membayangkan bahwa dia dan keluarganya telah menunjuk orang-orang dengan kaliber tertinggi untuk melakukan autopsi kedua dan penyelidikan tambahan apapun. Jadi, semoga ini akan menjadi sesuatu yang memunculkan yang terbaik dari kedua aspek, penyelidikan dan melangkah lebih jauh dalam mengungkap kebenaran. Bukan hal yang tidak biasa untuk melakukan lebih dari satu autopsi dalam sebuah kasus. Dan bukan hal yang tidak biasa juga jika para profesional medis tidak sependapat. Dan bahkan lebih lagi, bukan hal yang aneh jika para ilmuwan atau profesional terkemuka lainnya tidak sependapat tentang bagaimana menafsirkan fakta dalam sebuah kasus. Kru mengatakan bahwa keluarga akan mempekerjakan para ahli ini untuk menentukan apakah memang ada yang telah dihapus dari ponsel Nolan dan mempertanyakan lagi mengapa dia tetap tinggal di pulau itu tanpa ponselnya. Ahli seperti apa mereka itu? Informasi apa itu? Maksud saya,
Saya membayangkan penegak hukum juga sedang memeriksanya. Meskipun, seperti yang kami laporkan, setidaknya pada saat siaran ini, tampaknya Crumb belum menyerahkan ponsel itu kepada penegak hukum. Jika itu benar, saya rasa itu menarik, bukan? Dan saya juga penasaran, bagaimana sebenarnya Anda melakukan analisis terhadap ponsel tersebut? Jadi ada para ahli dan ada program-program yang dirancang untuk mengekstrak data dari ponsel. Ada beberapa program yang digunakan untuk memulihkan data, termasuk data yang orang kira sudah dihapus. Jadi ada banyak hal yang bisa Anda dapatkan dari sebuah ponsel. Sebagian dari itu tergantung pada ponselnya sendiri, bagaimana data disimpan, pilihan yang Anda buat. Misalnya dengan aplikasi seperti Snapchat, apakah sesuatu disimpan atau dihapus. Tapi ada orang-orang yang pekerjaannya hanya melakukan forensik ponsel dan pemeriksaan forensik perangkat elektronik. Dan mereka sangat ahli dalam hal itu, serta sangat mahir memulihkan hal-hal yang orang kira sudah mereka hapus. Selain apapun yang ada di perangkat itu sendiri, mungkin ada informasi tambahan di server perusahaan media sosial dan penyedia layanan telekomunikasi. Jadi ada banyak informasi yang bisa didapatkan di sana, baik dari ponsel Tuan Wells maupun dari perangkat orang lain yang saat itu berada di pulau tersebut. Sekarang saya sudah menyebutkan bahwa keluarga mengatur agar ahli patologi forensik di Washington DC melakukan autopsi forensik kedua yang bersifat pribadi dan independen. Crumb menambahkan, jika dia tenggelam, tidak ada yang melihatnya tenggelam, tidak ada yang menawarkan bantuan, tidak ada yang mencoba menolong. Saya pikir itu juga komentar yang menarik, bukan? Maksud saya, itu sebuah poin. Itu poin yang bagus untuk disampaikan. Bagaimana mungkin dia bisa tenggelam dan tidak ada yang melihatnya? Tuan Crumb mengajukan pertanyaan yang sangat masuk akal tentang perbedaan yang tampak jelas antara berbagai keterangan mengenai alasan Tuan Wells terpisah dari ponselnya. Dan pertanyaan tentang tenggelam ini menarik, terutama karena Tuan Wells ternyata adalah seorang perenang yang sangat handal. Namun, tenggelam tidak selalu terlihat seperti gerakan panik yang mungkin biasa kita lihat di media. Tenggelam seringkali terjadi secara diam-diam, tidak selalu terlihat seperti seseorang sedang dalam bahaya. Bahkan seorang perenang yang sangat kuat pun bisa dikalahkan oleh arus dan hal-hal di dalam air yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk berenang. Salah satu hal yang juga disebutkan atau dipertanyakan oleh Crumb adalah ketika tubuh Nolan ditemukan, benar? Menurut New York Post, Crumb mengatakan tubuhnya seharusnya sudah ada di sana pada 5 Juli. Mengapa tubuhnya baru muncul pada 6 Juli? Jika dia tetap tinggal di pulau itu, ada perahu di sana, ada orang-orang juga. Ini semua tidak masuk akal. Menurutmu bagaimana? Sekali lagi, Tuan Crumb mengajukan pertanyaan yang masuk akal. Tapi untuk setiap pertanyaan ini, selalu ada penjelasan yang bisa jadi tidak mencurigakan atau justru lebih jahat. Jika seseorang tenggelam, bukan hal yang aneh jika tubuhnya tetap berada di laut atau di perairan selama berhari-hari atau bahkan lebih lama sebelum ditemukan, tergantung arus dan di mana peristiwa tenggelam itu terjadi. Sheriff sudah meminta dan masih meminta bantuan dari masyarakat, bukan? Meminta secara khusus foto dan video asli yang belum diedit yang diambil di ujung barat laut Horn Island pada tanggal 4 Juli 2026, terutama yang menggambarkan dugaan pertengkaran atau berisi gambar Nolan Wells atau diduga menampilkan Nolan Wells. Itu sebenarnya kutipan langsung. Media asli seringkali berisi detail penting yang mungkin sangat penting untuk penyelidikan yang sedang berlangsung. Begini, Sheriff telah mendorong siapapun, bahkan jika menurut Anda itu hal kecil, bahkan jika menurut Anda itu tidak penting, serahkan saja, karena Anda mungkin tidak tahu nilainya. Jadi sekali lagi, menurut Anda, kenapa Sheriff menginginkan ini? Apa yang akan mereka lakukan dengan informasi ini? Bagaimana mereka menganalisisnya? Bagaimana mereka memprosesnya? Bagaimana informasi ini masuk ke gambaran besar penyelidikan? Ya, itu permintaan yang sangat wajar dari kantor sheriff dan kemungkinan besar mereka akan membutuhkan waktu cukup lama untuk memeriksa semua sumber bukti elektronik yang mungkin ada dalam kasus ini. Saya menduga ada banyak orang di pulau ini selain Nolan Wells dan teman-temannya yang mungkin telah merekam sebagian dari interaksi apapun. Dan jika mereka akan memilah-milah, Anda tahu, rekaman seharian dari banyak orang, dan mungkin dalam banyak kasus harus memperlambat rekaman, memperjelas gambar untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka lihat. Itu adalah sesuatu yang akan memakan waktu, tapi itu adalah sumber informasi yang benar-benar penting dalam kasus ini. Matt, apa yang akan kamu perhatikan selanjutnya? Dengan kata lain, kapan menurutmu kita akan mendapatkan informasi? Kapan menurutmu kita akan mendapatkan pembaruan baik dari penegak hukum? Kamu tahu, aku juga bertanya-tanya apakah sulit untuk memprediksi kapan kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut dari, kamu tahu, investigasi independen dari Ben Crumb. Maksudku, aku membayangkan jika mereka mendapatkan hasil otopsi independen, apakah mereka akan langsung membagikannya?
apa yang seharusnya kita perhatikan selanjutnya? Ya, saya memperkirakan bahwa pemeriksaan forensik terhadap ponsel dan media elektronik lainnya kemungkinan akan memakan waktu berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan, tergantung pada jumlah data yang terlibat. Dan itu juga berkaitan dengan, kamu tahu, jumlah personel yang tersedia untuk meninjau semua data itu. Itu sendiri bisa sangat memakan waktu. Otopsi itu sendiri, setidaknya otopsi awal, baik yang resmi maupun yang pribadi yang diminta oleh keluarga, seharusnya sudah selesai atau hampir selesai sekarang, atau dalam waktu dekat. Tapi ada langkah tambahan, seperti memeriksa toksikologi misalnya, yang mungkin akan memakan waktu beberapa minggu lagi. Jadi itu akan memakan waktu cukup lama. Saya pikir kemungkinan saksi tambahan mungkin akan diidentifikasi selain kelompok teman yang pergi ke pulau bersama Tuan Wells. Wawancara-wawancara itu mungkin akan memakan waktu tambahan beberapa hari atau minggu. Mereka mungkin akan melakukan wawancara ulang saat mendapatkan informasi dari satu orang yang mengharuskan mereka kembali dan memperjelas atau mengonfirmasi informasi dengan seseorang yang sudah pernah mereka ajak bicara. Jadi saya pikir kita mungkin sedang membicarakan soal beberapa minggu, baik untuk penyelidikan Sheriff Jackson County maupun untuk penyelidikan independen yang diupayakan oleh keluarga dan Tuan Crop. Jadi saya berharap ini tidak akan memakan waktu lebih lama dari itu. Hal yang sulit dari kasus seperti ini adalah terkadang, bahkan setelah semua informasi terkumpul, Anda tetap tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Maksud saya, misalnya jika kesimpulannya adalah dia tenggelam, ya, itu memang penyebab kematian. Tapi itu bukan cara kematian, kan? Anda bisa tenggelam secara tidak sengaja. Anda bisa tenggelam karena bunuh diri. Anda bisa tenggelam karena dibunuh. Jadi pada akhirnya, kita mungkin sudah memiliki semua fakta, tetapi tetap saja tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan keluarga yang berduka, atau orang lain yang peduli dengan apa yang terjadi. Karena bukti forensik tidak akan begitu jelas untuk menunjukkan bagaimana seseorang tenggelam, kan? Maksud saya, bagaimana Anda bisa menunjukkan, kecuali ada semacam trauma benda tumpul, atau bukti bahwa Anda tahu dia ditahan atau didorong ke dalam air atau semacamnya, akan sangat sulit untuk mengetahuinya. Tepat sekali, dan bahkan jika ada beberapa luka di tubuhnya, tergantung pada lukanya, itu bisa saja disebabkan oleh orang lain atau karena tubuh berada di arus yang deras. Matt Irvine, terima kasih sudah datang. Seperti biasa, terima kasih sudah memberi kami banyak hal untuk dipikirkan saat kami meliput ini dan terus menunggu jawaban. Dan kami hanya berharap keluarga mendapatkan jawaban itu. Jadi Matt, tentu saja. Terima kasih, Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semuanya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.